Auxiliary air valve ini barang yang ngatur mesin kondisi dingin. Dia RPM-nya tinggi, setelah panas sekitar nggak butuh waktu lama, sekitar 2 menit 3 menit langsung aktif menutup klep saluran angin yang dari sini menuju ke intake. Itu setelah menutup, dia RPM mesin menjadi turun. Jadi pada saat klep membuka, RPM-nya naik. Kirain rusak, ternyata mesti berkorban supaya tahu bahwa bawaan mobilnya rusak atau enggak. Karena nggak tahu kan kondisi normal bagaimana, terpaksa beli lagi. Ternyata fungsinya sama, bekerjanya sama ya. Jadi kita bisa tahu kadang-kadang perlu pengorbanan, perlu beli alat untuk mengetahui spare part kita rusak atau enggak. Oke, sekarang kita tes kondisi mesin baru dihidupkan, berapa RPM-nya bagaimana. Di 900 RPM, kondisi mesin dingin 900 sampai menyentuh 1000. Ini kondisi klep masih terbuka, jadi dia perlu waktu arus 12 volt memanaskan bimetal kumparan di dalam klep itu. Nggak pakai lama sih, ini kalau sekitar nggak sampai 5 menit RPM akan turun. Kalau RPM sudah turun berarti kondisi bimetal sudah tertutup sempurna. Dia cara kerjanya menutup secara perlahan karena tekanan bukan tekanan, karena pemanasan, karena dipanaskan oleh tegangan 12 volt. Tapi untuk pengetesan kita bisa juga tanpa dialiri arus 12 volt, cukup direndam air panas, itu bimetalnya juga bisa bekerja. Jadi RPM-nya kok kayak RPM-nya. Jadi klepnya langsung menutup begitu dia kena suhu panas di kisaran 50 sampai 80 derajat, dia sudah mulai bekerja menutup. Nah, itu RPM-nya mulai turun, tandanya klep sudah mulai menutup secara perlahan. Nggak pakai lama, RPM terus turun. Jadi fungsinya dia di pagi hari itu beberapa menit mesin RPM-nya tinggi supaya mesin melakukan pemanasan. Setelah RPM turun, artinya klep sudah tertutup, kita sudah bisa berkendara. Oke, setelah 4 menit mesin hidup, RPM turun di sekitar 800 sampai 850 RPM. 800 sampai 850 RPM. Yang tadi RPM-nya di 1000 pas baru start. Sekarang kita coba lepas lagi auxiliary air valve-nya. Kita cek klepnya sekarang kondisinya tertutup sempurna atau masih terbuka. Oke, seperti yang bisa kita lihat, ini kondisi bimetal yang masih dingin. Jadi klepnya terbuka, ada lubang, sedangkan ini yang sudah kondisi tertutup, dan dia perlahan akan membuka kembali setelah suhunya dingin. Nah, ini agak sedikit terbuka. Yang tadinya saat dilepas kondisinya benar-benar tertutup rapat. Jadi yang normal bimetalnya bisa bekerja, membuka dan menutup di saat dingin dan panas. Oke, sekarang kita tes untuk pengetesan yang kedua dengan AAV yang belum dites.
Oke, kita starter. Apakah RPM-nya mau di angka 1000 dengan menggunakan AAV yang belum kita tes. Ya, RPM di 1000. Untuk awal ini sudah memenuhi syarat. Bimetal bekerja dengan baik. Bahkan berapa ini? 1100. RPM di 1100. Setelah beberapa menit, apakah RPM-nya akan turun? RPM-nya masih tinggi. Yang jelas tidak lebih dari 5 menit. Perkiraan di 4 menit. Di atas 5 menit berarti bimetal tidak bekerja dengan baik. Nah, ini baru 1 menit pertama RPM sudah langsung mulai turun. Mulai turun secara perlahan. Kita zoom. Kita lihat lebih dekat. Apakah RPM-nya, coba kita bantu gas. Ya, sudah menyentuh di angka 1000. Kita tunggu. Jadi begitu cara kerjanya. Dia dialiri arus 12 volt. Kumparan di dalam sensor itu bekerja. Turun dia perlahan. RPM-nya turun perlahan, berarti klepnya semakin menutup. Kalau terjadi kebocoran pada klep, otomatis RPM tidak mau turun. Dia tetap stay di RPM tinggi tersebut, tetap di angka 1000. Dia nggak bakalan turun karena terjadi kebocoran. Sudah berjalan sekitar berapa menit? 2 menit atau 2 menitan lah. 2 menit di RPM 900. Di alat sensor itu ada baut setelan sih. Jadi kita bisa setel kerapatan lubangnya. Kalau dirasa 1100 terlalu tinggi, tinggal dikecilkan saja klepnya. Kalau lubang klepnya semakin kecil, nanti RPM-nya otomatis akan semakin turun. Jadi baru di start itu dia di angka sekitar 900 atau 800. Terus setelah klepnya menutup, dia di bawah dari 800 itu. Mungkin sekitar 700 atau 750 RPM. Semakin turun, sepertinya sudah menutup sempurna ini. Ya, di 850 RPM dengan kondisi klep sudah tertutup. Jadi nggak perlu waktu lama mobil ini untuk melakukan pemanasan di sekitar 3-4 menit. 4 menit RPM sudah turun untuk bekerja di suhu normal nih. Ya, akhirnya stay dia di 800 RPM. BBM jadi irit. Oke, ini sudah di RPM sekitar 800 RPM. Digas tidak mengayun, mesin tidak mati. Oke, itu ciri mesin yang normal. Oke, sekarang kita cek, kita bongkar EAV-nya. Oke, ini EAV yang baru kita coba. Yang tadinya kondisinya kebuka, hanya perlu waktu sekitar 4 menit. 4 menit klep menutup. Jadi berikan kerenggangan sekitar 3 mili atau 4 mili supaya RPM terbuka lebar, RPM-nya tinggi. Setelah klep menutup, RPM kembali ke 800 RPM. Sudah kita tes kedua sensor ini, keduanya bekerja dengan baik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Pantengin terus Seniman Otomotif.